Saya akan buka webinar pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayoba Wibowo selaku host pada webinar kali ini yang akan membahas tentang memilih role model yang akan disampaikan oleh Saudara Hamdan Azani dengan dimoderatori oleh Saudara Alfriansyah. Kepada moderator, waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar, saudara moderator? Sudah terdengar. Oh, sudah. Baiklah, nama saya Muhammad Alfiansyah. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara webinar. Baik, kali ini kita kedatangan pemateri yang bernama Hamdan Azani. Beliau lahir pada Bogor tanggal 12 Desember tahun 2001. Beliau juga merupakan SMK Semak Bogor, siswanya. Dan dia merupakan teman sekelas dari saya. Saudara Hamdan Azari ini, dia sering cukup aktif ya di sosial media dan sering menonton video-video bertema biografi. Nah, akibat dari keseringan dia menonton video-video biografi tersebut, nah, dia akan membahas bagaimana cara memilih role model yang baik untuk kita contoh dari tokoh-tokoh yang populer di dunia. Baik, selanjutnya kepada saudara presenter Hamdan Azani, saya persilahkan untuk mulai memaparkan materi. Baik, terima kasih moderator. Saya share screen ya. Apa sudah terlihat? Sudah. Sudah, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang memilih role model. Jadi, sebelum saya memulai memaparkan materi saya akan menjelaskan apa itu role model terlebih dahulu. Role model adalah sosok yang menjadi panutan kita. Sosok yang menjadi cahaya pembimbing kita supaya menjadi diri kita yang lebih baik. Tiap-tiap orang pasti memiliki role modelnya masing-masing. Dan mereka pasti bertujuan untuk menjadi sehebat role model mereka. Tetapi, banyak di antara mereka yang malah jatuh menjadi fanatisme terhadap role model mereka. Sehingga mereka tuh tidak akan menerima kenyataan bahwa panutan mereka itu ternyata mempunyai sisi yang kelam. Jadi mereka tuh terbutakan. Mereka terlalu sering melihat cahaya pembimbing mereka sehingga mereka terbutakan oleh cahaya pembimbingnya sendiri. Nah, role model pertama yang akan saya bahas adalah Thomas Alva Edison. The genius who created light or just a simple businessman. Jadi siapa sih yang nggak kenal sama Thomas Alva Edison? Semua orang pasti tahu dong. Thomas Alva Edison itu dia seorang inventor yang menemukan bola lampu yang menerangi dunia ketika dunia dalam keadaan gelap. Nah, Thomas Alva Edison itu merupakan role person yang role model banyak orang karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah beliau merupakan figur yang pantang menyerah. Nah, quote yang paling terkenal dari beliau itu ya quote tentang pantang menyerah, yaitu quote-nya itu saya kutip, genius itu 1% pintar dan 99%
Mohon maaf sebelumnya, mungkin presenternya sedang ada gangguan sinyal. Mungkin bisa ditunggu beberapa saat. Halo, halo. Apa sudah jelas lagi suara saya? Sudah jelas. Oke. Saya ulang dari screen-nya apa sudah terlihat? Belum terlihat. Oh, oke. Apa sudah terlihat sekarang? Sudah. Baik. Akan saya ulang dari ceritanya ya. Jadi, Thomas Alva Edison ini setelah mendapatkan hak paten dari lampu bohlam, beliau langsung membuat tim untuk menyempurnakan lampu bohlam tersebut. Jadi, beliau membuat kalau tidak salah 9.000 prototipe dari lampu bohlam untuk melihat bahan apa yang paling cocok dan paling murah yang bisa digunakan untuk membuat lampu bohlam, supaya lampu bohlam ini bisa dijual ke masyarakat pada semua kalangan. Nah, kemudian yang kedua adalah memiliki lebih dari 1.000 hak paten. Bayangkan, seorang manusia itu mempunyai lebih dari 1.000 hak paten. Sedangkan mayoritas manusia itu selama mereka hidup cuma sedikit yang punya satu saja hak paten. Dan Thomas Alva Edison ini mempunyai 1.000 hak paten. Lalu yang faktor yang ketiga adalah penemu arus listrik direct current. Jadi setelah Thomas Alva Edison berhasil membuat bola lampu yang dapat dijual kepada semua kalangan, akhirnya Thomas Alva Edison ini masih dihambat oleh satu masalah, yaitu orang-orang yang membeli lampunya itu tidak mempunyai listrik untuk menyalakan lampu tersebut. Oleh karena itu, Thomas Alva Edison membuat suatu mesin di mana mesinnya itu bisa digunakan untuk mengaliri listrik ke seluruh penjuru negeri. Nah, listriknya itu menggunakan prinsip direct current. Tetapi Thomas Alva Edison juga mempunyai sisi gelapnya masing-masing. Sisi gelapnya tersendiri. Yang pertama adalah beliau bukanlah penemu bola lampu. Nah, beliau hanya memiliki hak paten dari bola lampu. Sedangkan penemu bola lampu, penemu prinsip bola lampu yang pertama adalah Humphrey Davy, seorang inventor asal Inggris yang menciptakan konsep lampu pertama dengan menggunakan elektroda karbon sehingga menghasilkan cahaya pada tahun 1802 ya. Lalu pada tahun 1840 ada juga inventor lain, saya lupa namanya siapa. Jadi dia tuh sudah membuat lampunya itu dalam bentuk bohlam. Nah, tetapi lampunya itu masih belum sempurna, masih karena sangat cepat habis, dan juga bahan yang digunakan itu sangat mahal, yaitu menggunakan platina. Kemudian pada tahun 1878 ada inventor yang bernama John Swan yang mengembangkan lampu yang dibuat pada tahun 1840 tersebut menjadi lampu yang lebih baik. Kemudian Thomas Alva Edison tuh pada tahun pada tahun berikutnya Thomas Alva Edison itu memperbarui atau memperbagus lagi lampu bohlam hasil John Swan tadi yang dari 1878 dengan mengganti filamennya. Nah, akhirnya Thomas Alva Edison dan John Swan ini berebut hak paten tentang bola lampunya, lampu bolanya. Akhirnya mereka berdua berdamai dan bersatu untuk membentuk perusahaan lampu bohlam dengan nama Edison Swan Corporation kalau tidak salah. Lalu yang kedua adalah konflik dengan Nikola Tesla. Jadi Thomas Alva Edison ini seperti dibilang tadi membuat mesin yang menggunakan prinsip DC atau membuat mesin
dengan prinsip DC agar bisa menyalurkan listriknya ke seluruh penjuru negeri. Tetapi masalahnya adalah mesinnya itu masih belum sempurna. Sehingga Thomas Alva Edison ini menyuruh anak buahnya yang bernama Nikola Tesla untuk menyempurnakan mesinnya tersebut. Tetapi dengan janji bahwa Thomas Alva Edison akan memberikan imbalan sebesar $50.000, 50.000 US dollar, atau ketika dikonversi itu kurang lebih harganya kurang lebih nominalnya itu lebih dari 1 juta US dollar pada kurs sekarang. Nah, Nikola Tesla itu berhasil menyempurnakan mesin milik Edison. Tetapi Edison mengingkari janjinya. Dia berkata kepada Nikola Tesla bahwa itu hanyalah bercandaan orang Amerika. Jadi karena Nikola Tesla marah sudah ditipu, dia pun keluar dari perusahaan milik Edison. Nah, yang ketiga itu eksekusi publik. Jadi cerita yang tadi itu masih berlanjut. Setelah Nikola Tesla keluar dari perusahaan Edison, Nikola Tesla itu membuat suatu rancangan sama seperti Edison, yaitu untuk mengalirkan listrik tujuannya, tapi dengan prinsip AC atau alternative current. Nah, hak paten dari mesin Edison ini dijual ke suatu perusahaan yang bernama Westinghouse. Nah, Westinghouse dan Thomas Alva Edison ini karena sama-sama menjual listrik, mereka tuh berkompetisi. Tetapi Westinghouse itu lebih unggul karena harganya lebih murah. Nah, kemudian Thomas Alva Edison ini bersaing dengan cara yang tidak sehat, yaitu dengan cara membuat rumor tentang AC yang berbahaya, tentang listrik AC atau alternative current yang berbahaya. Jadi dia tuh mendemonstrasikan bahaya listrik AC dengan cara dia membawa anjing, kuda, dan seekor gajah ke tempat publik. Kemudian Thomas Alva Edison ini menyetrum ketiga hewan tersebut untuk mendemonstrasikan bahwa listrik AC itu berbahaya jika tidak ditangani dengan tepat. Nah, tokoh yang kedua adalah Y.R. Soekarno, the bravest revolutionary who became the dictator. Jadi, siapa sih yang nggak kenal dengan Bapak Soekarno, Presiden Republik pertama kita, terus juga merupakan seorang yang gara-gara Soekarno inilah kita bisa merdeka dari jajahan Belanda dan Jepang. Nah, banyak orang yang menjadikan Soekarno sebagai role model mereka. Karena yang pertama, Soekarno itu merupakan karakter kunci kemerdekaan Indonesia. Beliau, yaitu Y.R. Soekarno itu merupakan ketua dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan juga beliau itu menjadi orang yang memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi dia tuh memproklamasikan Indonesia merdeka sebagai perwakilan seluruh rakyat Indonesia, bahwa rakyat Indonesia itu merupakan rakyat yang merdeka. Kemudian beliau mempunyai mental baja. Jadi saya punya cerita tentang Soekarno. Jadi dulu tuh CIA itu ingin mengancam Soekarno dengan cara CIA itu ingin menyebarkan rekaman persetubuhan Y.R. Soekarno dengan wanita yang bukan istrinya. Tetapi Soekarno tidak ciut, dia malah bilang kepada kepada CIA-nya untuk bahwa Soekarno itu meminta salinan dari video tersebut. Jadi Soekarno itu terkenal sebagai tokoh yang tidak dapat digertak. Kemudian yang ketiga adalah pejuang perdamaian dunia. Nah, pada masa kepemimpinan Soekarno, pada tahun 1965 diadakan konferensi Asia Afrika. Nah, pada konferensi Asia Afrika ini tujuannya itu untuk memperkenalkan bahwa Indonesia itu sudah merdeka kepada negara-negara internasional. Selain itu, hasil dari konferensi Asia Afrika ini yaitu destilasi Bandung. Pokoknya
itu ada hasilnya, di mana salah satu hasilnya itu negara-negara yang menjadi partisipan pada konferensi Asia Afrika setuju untuk menegakkan hak-hak asasi manusia. Tetapi Soekarno juga mempunyai itunya tersendiri, mempunyai sisi gelapnya tersendiri. Yang pertama adalah seorang diktator. Jadi walaupun Presiden Soekarno merupakan seorang pemimpin revolusi yang sangat hebat, tetapi dia bukan merupakan seorang presiden yang sangat hebat. Soekarno dianggap diktator karena beliau tidak sungkan untuk memenjarakan lawan politiknya. Jadi jika ada orang yang tidak setuju dengan beliau, maka beliau akan langsung memenjarakannya tanpa pengadilan. Selain itu, beliau juga mendeklarasikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Lalu yang kedua adalah krisis ekonomi negara. Pada masa pemerintahan beliau, Indonesia itu mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Jadi pada tahun 1965, Indonesia itu mempunyai hutang 560 juta US dollar. Sedangkan ekspor Indonesia itu hanya 430 juta. 430 juta ya. Dan tetapi impornya itu hanya sebesar 530 juta. Jadi Indonesia itu sedang mengalami defisit yang sangat parah. Kemudian rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat desa di Yogyakarta itu berbondong-bondong untuk pergi ke Yogyakarta, ke bagian kotanya, untuk menjadi pengemis supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang ketiga adalah rumah tangga yang tidak harmonis. Jadi Soekarno itu mempunyai 9 istri dalam hidupnya. Nah, ada beberapa kisah istrinya itu yang tragis. Salah satunya itu kisahnya Sakiko Kanase. Nah, Sakiko Kanase itu merupakan salah satu istri Soekarno. Jadi Sakiko Kanase merupakan wanita Jepang yang dinikahi Soekarno di Jepang, kemudian dibawa ke Indonesia. Nah, setelah dibawa ke Indonesia, setelah beberapa waktu itu Soekarno itu melakukan perjalanan bisnis. Nah, ketika perjalanan bisnis, Soekarno itu bertemu dengan seorang wanita yang bernama Naoko Nemoto, seorang wanita Jepang yang bernama Naoko Nemoto. Nah, Soekarno itu merasa jatuh hati kepada wanita Jepang ini, kepada Naoko Nemoto ini. Akhirnya, kalau tidak salah, Naoko Nemoto itu ke Jakarta, dan akhirnya Sakiko Kanase itu tahu tentang Naoko Nemoto. Akhirnya Sakiko Kanase karena merasa dikhianati, dia pun bunuh diri. Akhirnya Soekarno pun menangis karena Sakiko Kanase bunuh diri. Tetapi 14 hari kemudian beliau menikahi Naoko Nemoto, wanita Jepang yang dia temui pada saat perjalanan bisnis. Baru 14 hari istrinya bunuh diri, dia sudah menikah lagi. Lalu tokoh yang ketiga yang akan saya bahas adalah Steve Jobs, the successful inventor with terrible personality. Jadi Steve Jobs merupakan salah seorang inventor yang paling sukses dengan penemuannya yaitu dengan perusahaan penemuannya yaitu Apple. Jadi Apple ini udah sangat berkembang sampai sekarang sebagai salah satu brand yang paling terkenal di dunia. Nah, banyak pemuda yang menjadikan Steve Jobs sebagai role modelnya. Karena yang pertama adalah sukses tanpa gelar kuliah. Steve Jobs awalnya itu kuliah di Reed University di Amerika Serikat. Tetapi setelah 6 bulan, dia berpikir bahwa kuliah di sini tuh hanya untuk membuang-buang uang orang tuanya. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari kuliahnya dan drop out. Kemudian pada masa awal-awal drop out, hidupnya Steve Jobs ini sangat serba kekurangan. Dia itu tidur di kosan temannya,
lalu menjual minuman botol supaya bisa membeli makan. Tetapi walaupun begitu, dia tetap bangkit dan akhirnya dapat mendirikan perusahaan yang paling terkenal, yaitu Apple. Lalu beliau juga merupakan inventor kelas dunia. Nah, selain perusahaan Apple, dia tuh merupakan tokoh kunci dalam revolusi teknologi. Jadi karena Steve Jobs inilah kita bisa mempunyai komputer pribadi. Nah, pada tahun 1977, Steve Jobs ini mengeluarkan produk yang bernama Apple II, yang merupakan komputer pribadi yang dijual, yang dijual dan dapat dibeli oleh masyarakat biasa. Jadi bukan hanya orang-orang paling kaya saja yang bisa membeli komputer. Lalu selain komputer pribadi, ada juga iPod atau pemutar musik yang bisa dibawa kemana-mana. Lalu yang ketiga adalah salah seorang founder Pixar. Jadi selain sukses di bidang teknologi, Steve Jobs juga sukses di bidang animasi. Nah, awalnya Steve Jobs itu, walaupun dia seorang CEO, dia tuh dipecat dari perusahaannya sendiri. Nah, ketika sudah dipecat, dia tuh mendirikan studio animasi yang bernama Pixar. Nah, siapa sih yang nggak tahu Pixar sampai sekarang, yang udah gede sampai dengan film-filmnya yang terkenal seperti Toy Story, Monster Inc., Toy Story 2, Cars, dan lain-lain. Jadi Steve Jobs ini memanglah orang yang sangat sukses. Tapi Steve Jobs ini mempunyai kepribadian yang sangat buruk. Yang pertama, dia menolak keberadaan putrinya. Jadi Steve Jobs ini mempunyai anak perempuan. Ketika anak perempuannya lahir, dia itu menolak menerima bahwa anak perempuannya itu merupakan anaknya. Jadi dia menuduh bahwa istrinya itu berselingkuh dan anaknya itu bukan anak dari Steve Jobs. Tetapi setelah dilakukan tes DNA, itu hasilnya itu menunjukkan bahwa anaknya itu beneran anaknya, bahwa anak yang ditolak oleh Steve Jobs itu beneran putrinya. Tetapi walaupun begitu, Steve Jobs tetap menolak keberadaan putrinya. Malah ketika putrinya minta pelukan dan ciuman selama tidur, Steve Jobs itu malah menertawai putrinya sendiri. Lalu yang kedua adalah kontrak manufaktur dengan Cina. Nah, walaupun Apple itu merupakan produk Amerika, tetapi iPhone, iPad, MacBook, semuanya itu dibuat di Cina. Kenapa? Karena Steve Jobs itu mencari tempat yang dapat membuat barang dengan banyak dengan harga yang paling rendah. Oleh karena itu dipilih manufaktur di Cina. Nah, tetapi di Cina itu pegawai-pegawai yang membuat produk-produk Apple itu dibayar dengan gaji yang rendah dan dan jam kerja yang sangat tinggi. Jadi banyak pekerja di Cina itu, banyak pekerja pembuat produk Apple di Cina yang bunuh diri karena kelelahan. Lalu yang ketiga adalah bos yang sangat buruk. Jadi Steve Jobs itu mempunyai sifat yang sangat buruk terhadap karyawan-karyawannya. Nah, dia tidak segan untuk mengata-ngatai karyawannya di depan umum. Dia tidak segan untuk mengatai karyawannya ketika di depan rekan kerjanya. Bahkan ada salah satu karyawannya yang di mana Steve Jobs itu berkata kepada karyawannya bahwa semua yang dilakukan dalam hidup karyawannya itu merupakan hal yang tidak berguna. Jadi dia tuh mencela karyawannya bahwa hidupnya itu tidak berguna. Jadi itulah itu merupakan contoh-contoh role model yang mempunyai sisi gelapnya sendiri. Lalu mungkin terbayang pertanyaan pada benak kita, yaitu apa sih tujuan dari presentasi kali ini? Nah, tujuan dari presentasi kali ini bukan untuk membuka aib role model orang satu persatu, tetapi tujuannya itu untuk membuka mata kita
bahwa role model kita itu merupakan seorang manusia, yang pastinya tidak luput dari kesalahan. Tetapi walaupun dia merupakan seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan, bukan berarti dia itu tidak bisa kita jadikan sebagai role model. Kitalah yang harus merubah cara pandang kita terhadap role model kita masing-masing. Kita harus tahu bahwa setiap ada cahaya, pasti ada bayangannya. Jadi, selain melihat kehebatan dari panutan kita, kita juga harus melihat kesalahan yang mereka buat. Supaya kita bukan hanya bisa menjadi sehebat mereka, tetapi bisa lebih hebat dari mereka dengan cara mempelajari kesalahan yang mereka perbuat. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hamdan atas pemaparan materinya, materi yang sangat luar biasa sekali ya, mengingatkan kepada kita bahwa kita tuh jangan salah pilih gitu terhadap role model ya, dan jangan terlalu membangga-banggakan itu fanatik terhadap role model yang kita banggakan, karena sebenarnya role model tersebut juga manusia. Nah, baiklah, selanjutnya bagi sesi tanya jawab telah dibuka. Bagi yang ingin bertanya atau menambahkan atau memperdalam pengetahuannya seputar bidang role model ini, dipersilakan untuk bertanya pada kolom chat atau unmute mic. Terima kasih. Baik, kepada Saudara Raja Duli Tota Parulian Situmorang, sudah raise hand. Silakan, apa yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, saya ingin bertanya karena saya belum mendapatkan poin yang sebenarnya saya inginkan dalam webinar ini ya. Jadi, untuk sebelumnya saya boleh konfirmasi apakah judulnya benar memilih role model? Iya. Oke, jadi yang saya ingin tanyakan di sini kan, dalam memilih role model itu, setiap orang pasti memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Contohnya ketika, misalkan saya memilih role model Kolonel Sanders, yaitu pendiri KFC. Nah, seringkali orang itu salah menginterpretasikan bahwa sukses itu nggak harus di umur yang muda, tapi umur yang tua. Sehingga banyak teman-teman dari saya yang bilang, Kolonel Sanders saja suksesnya pada umur tua. Nah, kalau menurut Saudara Hamdan sendiri, bagaimana cara menginterpretasikan panutan kita atau role model kita sehingga tidak menjadi sesuatu yang negatif bagi diri kita? Artinya dapat memberikan kita nilai positif tanpa dijadikan sebagai penunda-penundaan. Artinya kalau misalkan kita memilih Kolonel Sanders sebagai role model kita dengan titik poin bahwa sukses aja, tua aja udah bisa sukses kok, kenapa kita harus muda gitu, kenapa suksesnya harus muda duluan kalau tuanya bisa sukses. Nah, menurut Hamdan sendiri bagaimana menginterpretasikan role model yang baik? Baik, begitu, terima kasih. Baik, kepada Saudara Hamdan, apakah pertanyaannya sudah jelas? Ya, sudah jelas. Tapi sebelum menjawab pertanyaan, saya ingin izin stop share dulu ya. Baik. Jadi, untuk pertanyaan dari Raja Doli, bagaimana cara kita menginterpretasikan supaya kita tuh tidak mengambil nilai, salah mengambil nilai dari role model kita. Jadi, yang pertama tuh, kita harus melihat bahwa dari misalkan contoh tadi ya, Kolonel Sanders itu sukses pada saat tua. Di sini tuh yang harus kita ambil itu bukan bahwa Kolonel Sanders itu sukses pada saat hikmah yang dapat kita ambil tuh bukan walaupun kita sudah tua kita masih bisa sukses, bukan begitu. Tapi hikmah yang dapat kita ambil adalah
hikmah yang dapat kita ambil lainnya adalah kita bisa sukses dengan kerja keras. Jadi Kolonel Sanders itu pasti bekerja keras, bukan hanya dari dia tuh sukses dengan cara bekerja keras. Saya tahu ceritanya bahwa Kolonel Sanders tuh awalnya menjual makanannya, menjual KFC-nya, ayamnya itu dengan cara dijual dari pintu ke pintu. Dia jual ke tetangga. Jadi dia tuh bukan sukses karena dia tua, tetapi dia sukses karena dia bekerja keras. Dia mencari dia terus berusaha agar dagangannya dapat laku dengan cara menjualnya ke tetangga-tetangganya, sehingga lama-kelamaan tetangganya akan semakin suka dengan makanannya dan bisnisnya akan semakin berkembang. Jadi bagaimana cara kita menginterpretasikannya supaya tidak salah, yaitu yang kita lakukan adalah pertama, jangan terburu-buru dalam menginterpretasikannya. Kita harus melihat dulu, kita harus mempelajari role model yang akan kita pelajari, itu seperti apa orangnya. Kita harus melihat kenapa dia bisa sukses, apa yang dilakukan supaya dia sukses. Bukan gara-gara cerita orangnya, bukan gara-gara cerita yang sering kita dengar, tetapi kita sendiri yang harus melakukan pembelajaran terhadap role model tersebut. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hamdan atas jawabannya. Bagaimana kepada Saudara Raja Doli? Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Saudara Hamdan? Baik, terima kasih. Sudah puas saya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara. Saya ingin bertanya, apakah kita boleh fanatik terhadap role model keberagamaan seperti para nabi? Bagaimana Saudara Hamdan? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas, terima kasih. Jadi, baiklah, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Jadi untuk mengambil nilai dari para nabi, yang pertama kita ambil itu adalah sifatnya. Kita ambil dulu, kita pahami apakah kita pahami kisah-kisah nabi tersebut dan kita ambil hikmahnya. Kita ambil apa yang bisa kita jadikan, apa yang bisa kita contoh sebagai apa yang bisa kita ambil dari perlakuan nabi tersebut, supaya perlakuan baik nabi tersebut yang bisa kita implementasikan dalam diri kita. Lalu pertanyaannya adalah apakah kita boleh fanatik terhadap nabi-nabi, terhadap nabi-nabi. Jika pertanyaan seperti itu, maka saya anjurkan bertanya kepada Ustadz. Soalnya ini masalahnya ke dalam agama. Beda lagi permasalahan dengan materi yang saya sampaikan pada webinar kali ini. Terima kasih. Baik, kepada Saudara Azril Baruna, apakah sudah jelas? Sudah jelas katanya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Sesi tanya jawab akan dibuka sampai pukul 19.50. Terima kasih. Dan bagi yang belum absen, silakan absen pada link yang telah diberikan pada kolom chat. Terima kasih.
Mungkin kepada Saudara Hamdan dapat memunculkan kembali slide-nya untuk memancing timbulnya pertanyaan dari para audiens. Terima kasih. Baiklah, sembari menunggu pertanyaan dari para audiens, jadi lebih baik kita ngobrol terlebih dahulu ya. Coba bisa lihat pada slide IR Soekarno. Kemudian naik satu slide lagi. Kan di situ kan ada statement bahwa krisis ekonomi negara pada tahun 1965 itu kan disebabkan oleh IR Soekarno. Tapi menurut saya, krisis ekonomi negara tersebut menimbulkan banyak hutang, itu sebenarnya terjadi akibat dari perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian yang akibat agresi militer tersebut. Renville dan KMB segala macam. Nah, itu di dalam perjanjian tersebut, Belanda itu tuh minta Indonesia supaya bayar hutang dari perang. Nah, jadi menurut saya kalau krisis ekonomi negara pada saat itu bukan disebabkan oleh IR Soekarno. Nah, kira-kira bagaimana nih, Saudara Hamdan? Oh ya, jadi menurut saya walaupun memang banyak faktor yang menjadikan negara itu sedang dalam masa krisis ekonomi, mulai dari bahwa Indonesia itu juga merupakan sebuah negara baru yang baru merdeka, tapi menurut saya handling Presiden Soekarno itu dalam hal ekonomi itu kurang baik. Salah satu contohnya itu Presiden Soekarno itu terkenal untuk mengatasi masalah uang dengan cara mengeprint uang. Jadi dengan mengeprint uang, malah hasilnya kan menjadi inflasi, sehingga nilai rupiah malah menurun. Lalu yang kedua, Soekarno juga itu menjadi presiden dengan helikopter pertama, presiden dengan helikopter yang katanya merupakan presiden pertama yang punya helikopter. Nah, kalau menurut saya, pembelian helikopter pada masa itu merupakan tindakan yang kurang bertanggung jawab, karena pembelian helikopter itu pasti menggunakan dana negara. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pengondisian ekonomi itu lebih dijaga dengan baik oleh IR Soekarno. Baiklah, karena waktu telah menunjukkan pukul 19.50, untuk sesi tanya jawab kali ini dicukupkan terlebih dahulu. Terima kasih kepada saudara penanya dan para audiens. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada Saudara Hamdan Azani sebagai presenter yang hebat yang telah membawakan materi dengan yang menarik gitu ya. Jadi kita tahu sisi lain dari beberapa orang terkenal di dunia dan juga mengerti bagaimana memilih role model kita. Serta dibawakan dengan cukup baik sehingga pasti dapat diterima dengan baik juga oleh audiens. Terima kasih juga untuk saudara moderator yaitu M. Alfriansyah
selaku moderator yang telah mengatur webinar pada hari ini, serta terima kasih juga kepada audiens yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Jangan lupa absensi pada link yang telah saya berikan di kolom chat. Sekian dari saya akan tutup webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.